Setelah sebelumnya kita membahas permusuhan orang Kristen dan Yahudi terhadap Islam, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang jauh lebih menarik dari itu. Mau tahu apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Simak terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang peran Primansori Yahudi dalam menghancurkan Islam. Pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk itu berkolaborasi dengan Eropa yang memusuhi negara-negara Islam dan negara-negara Arab. Dia juga ikut aktif dalam berbagai fakta koalisi militer dengan sekutu-sekutu Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua yang banyak ditentang bangsa Arab dan Islam, serta sebagian pemerintahan di kalangan mereka. Turki saat itu menjadi salah satu negara yang dengan terang-terangan mendukung berdirinya entitas politik Israel di Palestina pada tahun 1948. Satu tindakan yang telah menyebabkan bangsa-bangsa Arab dan Islam ikut berjalan di belakang pemerintahan nasionalisnya, serta runtuhnya Khilafah Utsmaniyah yang sebelumnya senantiasa berjuang untuk mempertahankan setiap jengkal tanah yang menjadi milik kaum muslimin. Sifat mengekor dalam metode penulisan sejarah Arab pada metode barat ini menjadi sebab utama penyerangan terhadap Khilafah Utsmani, khususnya tatkala adanya titik temu dua pandangan antara sejarawan Eropa dan Arab dalam mengaburkan peran historis Khilafah Utsmaniyah. Sebagian besar sejarawan Arab terpengaruh oleh peradaban barat yang materialistik. Oleh sebab itu, mereka seringkali menisbatkan kecemerlangan sejarah negeri mereka setelah adanya interaksi dengan peradaban yang sejauh-jauhnya dari manhaj Rabbani itu. Mereka beranggapan bahwa awal sejarah modern mereka dimulai sejak kedatangan orang-orang Perancis ke Mesir dan Sam yang telah berhasil menghancurkan isolasi Barat dan Timur, yang kemudian disusul dengan munculnya sebuah negara nasionalis di masa pemerintahan Muhammad Ali di Mesir. Dan pada saat yang sama muncul pandangan yang meremehkan terhadap Khilafah Utsmani yang selama ini telah melakukan pembelaan yang demikian keras terhadap akidah dan agama Islam dari serangan keji yang dilakukan oleh orang-orang Eropa Kristen. Kekuatan-kekuatan Eropa telah menidurkan pandangan yang berseberangan dengan Khilafah Islam, dan mereka dengan aktif memberikan dukungan terhadap sejarawan dan para pemikir di Mesir dan Syam yang sering sekali mendengungkan untuk mencari orisinalitas nasionalisme mereka, seperti yang dilakukan oleh Al-Bustani, Ali Yazidi, Jos Jaidan, Adib Ishak, Salim Nikasi, para Anton, Sibeli Samnil, Salamat Musa, Henry Korel, dan lain-lainnya. Jika kita lihat dengan jeli, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang Kristen dan Yahudi. Sebagaimana kebanyakan dari mereka, kalau bukan semuanya, adalah orang-orang yang bergabung dalam gerakan Primansori yang mulai merasuk ke dalam dunia Islam sejak masa pemerintahan Muhammad Ali, yang bibitnya sendiri sudah mulai berbenih sejak kedatangan Napoleon. Musuh-musuh umat Islam melihat bahwa dengan membantu orang-orang yang beraliran nasionalis sudah cukup untuk melemahkan potensi umat Islam dan menghancurkan Khilafah Utsmaniyah. Gerakan Primansori juga telah berhasil menekuk lututkan pikiran orang-orang yang berpaham nasionalis di tengah-tengah umat Islam. Orang-orang itu jauh lebih tunduk pada kepentingan gerakan Yahudi itu daripada kepentingan umat Islam sendiri, khususnya sikap mereka terhadap umat Islam yang merupakan gambaran hakiki dari peradaban seorang muslim, budaya dan pengetahuannya. Metode yang menyimpang ini sama sekali tidak mengalami perubahan di kalangan Arab secara umum setelah terjadi kudeta militer di Mesir pada tahun 1952, di mana pemerintahan militer di Mesir saat itu juga bermuara pada pandangan yang sama dalam mendukung nasionalisme sejak berdirinya. Negara-negara yang dikuasai junta militer kebanyakan mendukung nasionalisme pada saat yang sama pemerintahan tersebut
mendasarkan pondasi-pondasi negaranya di atas sekularisme dalam semua bidang, termasuk di dalamnya sisi budaya dan pemikiran. Sehingga mereka memandang Khilafah Utsmani dan pemerintahan Utsmani terhadap umat Islam dan Arab sebagai penjajahan dan pendudukan. Mereka menimpakan semua keterbelakangan, kelemahan, dan kejumudan yang menimpa negara-negara Arab akibat pemerintahan Utsmani ini. Perlu diketahui bersama, teman-teman sekalian, mereka menganggap bahwa gerakan separatisme dan pemberontakan yang muncul di masa pemerintahan Utsmani yang semuanya tak lebih karena adanya dorongan dan ambisi pribadi atau didorong oleh kekuatan luar yang memusuhi khilafah Islam sebagai gerakan kemerdekaan berlandaskan pada nasionalisme, seperti apa yang dilakukan oleh Ali Baik Al-Kabir di Mesir, orang-orang Karmanal di Libya, Jahir Al-Mardi di Palestina, pengikut Hussein di Tunisia, Maknayin dan Shibayin di Lebanon, dan lain-lain yang semuanya menyatakan pemberontakan yang dilakukan demi nasionalisme yang sedang mereka dengungkan. Bahkan mereka beranggapan bahwa Muhammad Ali sebagai pemimpin nasionalis yang berusaha untuk menyatukan dunia Arab. Dia dianggap gagal melakukan penyatuan bangsa Arab karena dia sendiri bukan berasal dari bangsa Arab. Mereka lupa bahwa Muhammad Ali menyimpan sebuah ambisi pribadi yang membuatnya berhubungan dengan kekuatan-kekuatan politik kolonial yang mendukung keberadaannya dan mampu merealisasikan keinginan jahat mereka dengan menggunakan dirinya untuk menghantam kerajaan Saudi yang beraliran Salafi dan untuk melemahkan kekuatan Khilafah Utsmani. Dia telah banyak membantu gerakan Primansori dalam menghajar kekuatan-kekuatan Islam di wilayah itu, serta telah berhasil melicinkan jalan bagi kolonialisme Barat dan Kristen. Gerakan Primansori Yahudi telah berkolaborasi dengan kolonialisme Barat dan kekuatan-kekuatan lokal yang menjadi agen mereka yang mampu mereka tundukkan lewat ambisi-ambisi mereka. Semua kekuatan itu bertemu dalam sebuah titik untuk menghancurkan kekuatan Islam dan merenggut kemerdekaan rakyatnya, serta merampas sumber-sumber kekayaan untuk membentuk sebuah pemerintahan diktator yang dibantu senjata Barat modern. Inilah yang dilakukan Muhammad Ali. Sebagian ahli sejarah dari kalangan Salafi di wilayah Arab bagian timur telah berpartisipasi untuk ikut menyerang Khilafah Utsmani karena adanya dorongan permusuhan yang diwariskan oleh Khilafah Utsmani terhadap gerakan Salafiyah dalam beberapa fase pemerintahannya, yang tak lain muncul karena adanya konspirasi negara-negara Barat yang telah mendorong para sultan pemerintahan Utsmani bentrok dengan kekuatan-kekuatan Islam di Najd yang sebagai pusat gerakan Salafiyah. Ini juga didorong karena adanya dukungan Khilafah Utsmani terhadap gerakan tasawuf dan fenomena pencerabutan dari asas-asas syariah Islam dalam gerakan ini. Lebih dari itu semua, teman-teman sekalian, pemerintahan Utsmani di akhir-akhir kekuasaannya telah didominasi oleh para pendukung nasionalisme Turki yang telah menjauhkan pemerintahan Utsmani dari manhaj Islam yang sebelumnya menjadi simbol pembeda Khilafah Utsmaniyah selama beberapa abad. Perjalanan sejarahnya yang telah membuat kaum muslimin terdorong untuk menggabungkan dirinya dengan khilafah dan sekaligus mendukungnya. Sedangkan sejarawan dari kalangan Marxis, mereka telah menyatakan perang terbuka terhadap kekuasaan pemerintahan Khilafah Utsmani. Mereka menganggap bahwa masa-masa pemerintahannya adalah penguatan terhadap sistem feodalisme yang mendominasi sejarah abad pertengahan. Mereka juga mengatakan bahwa pemerintahan Utsmani tidak melahirkan sesuatu yang baru dalam hal sarana dan kekuatan produksi. Sejarah modern dalam pandangan mereka dimulai sejak munculnya golongan borjuis, kemudian kapitalisme yang telah menimbulkan perubahan dalam bidang ekonomi sosial di awal abad ke-19. Pandangan ini memiliki kesamaan dengan pandangan para sejarawan Eropa yang beraliran liberal dan para pengagum nasionalisme.
Beberapa sejarawan dan intelektual Kristen dan Yahudi dengan gencarnya memasarkan dua pandangan ini, Barat dan Marxisme, melalui buku-buku yang mereka tulis atau penerjemahan karya-karya mereka. Aksi mereka ini didukung sepenuhnya oleh gerakan Primansori yang secara gencar berusaha menjauhkan semua usaha yang ingin menyatukan pandangan Islam. Mereka juga selalu mengedepankan nasionalisme dengan pandangan lokalnya atau nasionalisme Arab, seperti proyek berdirinya Al-Hilal Al-Tasib di Syam, proyek penyatuan Mesir dan Sudan. Selain itu, mereka juga dengan gencarnya melakukan seruan nasionalisme terbatas seperti seruan untuk kembali kepada Fir'aunisme di Mesir, Asyurisme di Irak, dan Finikia di Syam, dan lain-lain. Sedangkan sejarawan asal Turki yang muncul pada masa-masa gencarnya seruan nasionalisme telah melakukan pengaburan terhadap masa-masa Khilafah Utsmani, baik dalam arus pemikiran politik negerinya yang telah membebani semua sisi-sisi kelemahan dan kehancuran masa-masa pemerintahan Utsmani, atau karena keterpengaruhan orang-orang Turki dengan sikap jelek yang ditampakkan oleh pemerintahan Utsmani, di mana setelah diturunkannya Sultan Abdul Hamid pada tahun 1019 hanya berbentuk sebuah formalisme. Sebab pemerintahan Utsmani ini telah sering mengalami kekalahan yang berturut-turut dalam setiap kali terjun ke dalam Perang Dunia Pertama. Kekalahan ini telah menimbulkan kerugian yang demikian besar dan harus kehilangan sejumlah wilayah kekuasaannya serta sikap menyerahnya untuk melakukan kesepakatan sipil pada tahun 1918 yang tak lebih sebagai tanda kekalahannya atas orang-orang persatuan dan pembangunan dan sekaligus sebagai buah dari kebijakan yang diambilnya. Sementara itu, teman-teman sekalian, gerakan nasionalisme yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk telah mampu menyelamatkan Turki dari kehinaan ini dan mampu mengembalikan tanah-tanah wilayah Turki dan memasukkan wilayah Yunani ke dalamnya dan kekuatan-kekuatan yang mendukungnya. Ini juga terjadi karena terpengaruhnya para pemikir Turki dengan sikap sebagian orang Arab yang telah mendukung Sekutu Barat pada saat terjadi Perang Dunia Pertama dalam melawan pemerintahan Utsmani serta penyataan perang terhadapnya pada tahun 1916. Walaupun ada perbedaan-perbedaan sebab, namun kebanyakan sejarawan sepakat untuk mengaburkan dan menyelewengkan sejarah Khilafah Islam Utsmani. Para sejarawan yang berusaha untuk mengaburkan sejarah Khilafah Utsmaniyah melakukannya dengan cara memelintir fakta-fakta, melakukan kebohongan-kebohongan, menanamkan keraguan-keraguan. Buku-buku yang mereka tulis banyak diwarnai dengan kebenaran buta dan dorongan-dorongan yang tidak sehat yang sangat jauh dari objektif. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.